Saudari-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur untuk perjumpaan kita di malam hari ini dalam rangkaian ibadah pembukaan tahun pelayanan tahun 2021 di tengah-tengah jemaat kita GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Firman Tuhan kembali akan kita renungkan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam bingkai kami beribadah malam hari ini, mensyukuri penyertaan dan kasih sayang Tuhan di tahun pelayanan tahun 2020, dan kini Engkau memperkenankan kami kembali untuk memaknai tahun pelayanan tahun 2021. Kami berada di sekitar sabda-Mu dan kembali hendak merenungkannya. Semua karena kebaikan dan kasih sayang-Mu untuk kami. Di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kini hati kami terbuka dan kami mau mendengarkan akan sabda-Mu serta merenungkannya lalu melakukannya. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus, sehingga melaluinya kami diteguhkan untuk melakukan firman-Mu itu di hari lepas hari kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Injil menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-40, sesuai dengan daftar bacaan menurut Sabda Guna Dharma Krida di hari ini Rabu 20 Januari 2021. Injil menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-40, saya akan membaca dalam teks terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK Lembaga Alkitab Indonesia. Injil menurut Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 hingga ayatnya yang ke-40. Kalau begitu, kata mereka, bukti apa yang dapat Bapak berikan supaya kami melihat dan percaya kepada Bapak? Apa yang akan Bapak lakukan? Nenek moyang kami makan manna di padang gurun seperti tertulis di dalam Alkitab. Ia memberi mereka makan roti dari surga. Lalu Yesus berkata kepada mereka, percayalah, bukan Musa melainkan Bapakulah yang memberi kepadamu roti yang sesungguhnya dari sorga. Sebab roti yang diberikan Allah adalah Dia yang turun dari sorga dan memberi hidup kepada manusia di dunia. Bapa, kata mereka, berilah kepada kami roti itu selalu. Akulah roti yang memberi hidup, kata Yesus kepada mereka. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya, dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya. Tetapi seperti sudah kukatakan kepadamu, walaupun kalian sudah melihat aku, kalian tidak percaya. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang kepadaku, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kemauan sendiri, melainkan kemauan Dia yang mengutus aku. Dan inilah kemauan Dia yang mengutus aku, supaya dari semua orang yang diberikan kepadaku tidak satupun hilang, tetapi supaya aku membangkitkan mereka pada hari kiamat. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu bapa, saudari-saudara, kaum muda, anak-anak dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa seiring dengan pembukaan tahun pelayanan 2021
di tengah-tengah jemaat kita GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Rindu kita semua bahwa kita akan kembali menatap persekutuan, pelayanan, dan kesaksian itu sebagai panggilan dan perutusan kita sebagai komunitas gerejawi. Dan di dalamnya adalah kita semua, bukan hanya saja presbiter, dalam hal ini diaken, penatua, dan pendeta, tapi juga setiap fungsionaris di tengah-tengah unit-unit misioner di jemaat kita. Pelayanan kategorial, baik itu pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, bahkan persekutuan kaum lanjut usia, di tengah kebersamaan dengan komisi-komisi yang ada, bahkan karyawan, karyawati, kantor majelis jemaat, serta BPPJ, Badan Pemeriksaan Perbendaharaan Jemaat. Kita semua hadir sebagai sebuah paguyuban, komunitas gerejawi, yang berfungsi masing-masing dengan panggilan kita. Tapi intinya bahwa persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang akan kita tata layani di tahun 2021 mengandaikan kita semua berada bersama-sama dan dengan Sang Roti Hidup sendiri. Saya yakin ketika ditanya, siapakah Sang Roti Hidup itu? Kita akan menjawabnya dengan tegas, Yesus Sang Mesias, Yesus Sang Kristus, Yesus yang diurapi. Persoalannya ada kalanya kita keliru di dalam proses memahami, dan itu sama seperti kondisi kita masih ingat seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub, lalu Yesus mengatakan, "Akulah air hidup itu." Lalu dia menyangka bahwa secara fisik, secara harafiah, secara badani, Yesus sebagai sang air, dan kemudian meminta untuk meminumnya supaya tidak haus lagi. Dan itu pun sama juga seperti kesalahpahaman dari mereka yang berada di sekitar Yesus pada waktu itu, yang kemudian di dalamnya mendengar wejangan Yesus, dan ketika Yesus mengatakan bahwa ialah roti hidup itu, mereka terasosiasi dengan mana. Kita masih ingat peristiwa di padang gurun di mana mereka bisa survive, mereka bisa bertahan karena Allah memberikan mana dan mereka bisa memakannya untuk kemudian bisa bertahan. Lalu asosiasi mereka kepada mana sebagai roti surga yang diberikan oleh Allah itu adalah juga dipersonifikasikan di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka meminta, berilah kepada kami roti itu selalu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi, berilah kepada kami roti itu selalu. Atau dengan kata lain, supaya lebih mudah dan tak usah lagi susah-susah, mengapa dalam kondisi engkau tidak memberikan kepada kami roti itu, supaya kami bisa melakukan segala sesuatu tanpa sudah pasti bekerja, melakukan akan tugas dan tanggung jawab untuk mencari seketul roti pada masanya. Lalu dalam kondisi yang semacam itu tidak lagi lapar, karena sejatinya roti yang Yesus berikan sudah mereka dapat, mereka lahap, dan membuat mereka bisa bertahan. Sederhananya membuat mereka mapan. Dan dalam kemapanan itulah segala sesuatu merasa bahwa sudah terjamin. Berilah kepada kami roti itu selalu. Sama seperti perempuan Samaria itu, berilah aku air itu. Supaya tidak usah lagi susah-susah datang ke sini untuk menimba air itu. Lalu kemudian memasukkannya ke dalam kendi dan membawanya pulang. Atau sama kemudian seperti orang-orang yang kemudian meminta, berilah kepada kami roti itu selalu. Supaya kemudian kami ajak mapan, kami settle, kami berada dalam zona yang membuat kami sudah tinggal bisa menata segala sesuatu dan tanpa harus bersusah-susah lagi. Proses secara harafiah dan badani dalam memahami Yesus inilah yang kemudian narasi Yohanes menghadirkan Yesus untuk memberikan gambaran bahwa sejatinya roti yang kamu asosiasikan dengan roti secara badani dan secara harafiah, secara fisik, adalah aku yang mengundang kamu untuk aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Secara sederhana, roti hidup, bahkan kemudian Yesus mengatakan air hidup sehingga kamu tidak lapar dan tidak haus lagi, yaitu ketika aku yang adalah roti itu memberi hidup kepadamu. Datanglah kepadaku. Atau dengan kata lain,
direngkuh dan dirangkul. Sama seperti orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya. Yang datang kepadaku, yang percaya kepadaku, mengalami komunio, mengalami komuni, mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus. Yang kemudian di dalamnya proses manunggaling kawula Gusti, menjadi satunya aku dengan Tuhan. Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, memberikan sebuah peneguhan bahwa dengan komuni yang semacam itu, kita hadir di dalam melalui oleh dan dengan hidup itu sendiri, huruf besar. Dan itu berarti Sang Yesus sendiri. Bukan roti secara harafiah, badani dan fisik. Bukan juga air yang kemudian di dalamnya secara badaniah, secara fisik atau secara harafiah. Tapi betapa air dan roti yang kemudian hadir di dalam hidup melalui oleh dengan dan di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang kemudian memberikan kepada kita keabadian. Yohanes 3 ayat 16 sendiri mengatakan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Atau sama seperti Yesus sendiri yang mengatakan, Allah sendirilah yang telah memberikan roti itu. Bapakulah yang telah memberikan kepadamu roti yang sesungguhnya dari surga. Sebab roti yang diberikan Allah adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia di dunia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang abadi. Persekutuan dengan Tuhan itulah yang kiranya menjadi sumber kekuatan kita seiring dengan rindu, niat, dan komitmen kita untuk menata layani kembali tahun pelayanan di tahun 2021 ini. Kalau perjanjian lama sering menggambarkan kebijaksanaan itu digambarkan sebagai yang memberi makanan, kalau kita membaca Yesaya 49 ayat 10, di situ digambarkan mereka tak akan menjadi haus atau lapar dan tak akan ditimpa terik matahari di padang gurun, sebab aku penyayang mereka, akan membimbing mereka dan menuntun mereka ke sumber-sumber air. Dan aku di sini selalu diasosiasikan dengan kebijaksanaan. Atau dalam Sirak pasal 24 ayat 21 dalam Alkitab Deuterokanonika. Kebijaksanaan dan hikmat Allah sendiri yang kemudian dilukiskan memungkinkan setiap insan tidak akan haus dan lapar lagi. Bahkan tidak lagi ditimpa terik matahari di padang gurun. Demikian di dalam narasi Yesaya pasal 49 ayat 10 ini. Dan kebijaksanaan K dengan huruf besar itu, atau aku dengan A huruf besar itu, kini hadir di dalam Yesus Kristus sendiri. Sehingga kalau mau dilukiskan bahwa kebijaksanaan yang digambarkan dalam perjanjian lama kini hadir di dalam Yesus Kristus lebih besar dari hanya sekedar sebuah kebijaksanaan dan hikmat manusia. Atau boleh digambarkan lebih besar dari kebijaksanaan atau Taurat di dalam perjanjian lama. Karena Yesus melebihi kebijaksanaan dan Taurat. Nah, sifat universal dari pemberian hidup oleh Allah inilah yang kemudian ditekankan dalam bacaan kita tadi dalam TBLAI. Kalau kita baca, barang siapa, setiap orang, semua. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 37 dan ayat 40. Ada muncul barang siapa, setiap orang, dan kemudian semua. Kini kemudian mengandaikan, tidak hanya lagi sekedar individu atau personal, tidak lagi hanya sekedar sebuah kolektif atau komunal, tapi universal. Bahkan semua sifat universal pemberian hidup oleh Allah di dalam kuat kuasa Roh Kudus dan di dalam pribadi Yesus Kristus yang kemudian digambarkan barang siapa, setiap orang, bahkan semua. Itu berarti gereja termasuk keutuhan ciptaan yang kemudian di dalamnya moga menjadi komitmen kita juga GPB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta dalam menata layani tahun pelayanan 2021 ini. Bahwa kita semua terpanggil
Bahkan bukan hanya sekedar kita bagian dari warga jemaat Ebenezer DKI Jakarta, tapi dalam kebersamaan kita dengan sesama, memaknai kembali tahun 2021 dan konteks jemaat kita tahun pelayanan 2021 ini untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani, mengandaikan Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, lalu kemudian kita merangkul sesama untuk sebuah perjalanan kebersamaan, panggilan universal, pemberian hidup oleh Allah yang hidup itu sendiri. Dan moga kita semua, mau presbiter, fungsionaris di setiap unit-unit misioner, bahkan segenap warga jemaat, menata kembali tahun 2021 ini dalam panggilan kita bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kita masih berada dalam situasi pandemi, upaya pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan ketahanan kesehatan warga masyarakatnya yang di dalamnya adalah juga warga gereja, adalah proses vaksinasi yang sementara ini boleh berlangsung. Kita syukuri itu sebagai bagian dari hidup yang Tuhan karuniakan. Bentuk personifikasi dari roti itu adalah juga hadir lewat vaksin ini. Sehingga bagi siapa kita yang kemudian terpanggil, bahkan diundang dan berkesempatan untuk mengalami proses ini, syukurilah itu. Tidak setiap orang pun, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, mengalami proses ini. Dan kita tetap syukuri itu, bahwa setiap yang punya niat dan kehendak baik lalu merelakan diri untuk divaksin dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Moga doa-doa kita selalu menyertai vaksin itu memberikan dampak, sehingga bagaikan setiap insan diberikan perisai untuk kemudian bisa bertahan dan menghadapi wabah ini. Warga masyarakat secara gradual pun, fase demi fase, langkah demi langkah, tahap demi tahap pun memperoleh ketahanan kesehatan yang baik. Sembari kita rindu untuk kemudian bidang ekonomi, ketahanan pangan, usaha dan pekerjaan, upaya untuk menjual barang dan jasa, apapun itu, dimensi perekonomian kita akan kembali hidup. Dan termasuk di dalamnya, rindu kita kembali untuk menghayati sebuah persekutuan yang indah, bukan hanya saja secara virtual, tapi kemudian di dalamnya secara ragawi, sekalipun mungkin masih dalam batas-batas tertentu. Karena marilah kita warnai kembali tahun pelayanan 2021 ini dengan hadir seperti undangan dari Tuhan Yesus sendiri. Orang yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi untuk selamanya. Dan orang yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi untuk selamanya. Sambutlah undangan itu untuk hadir bersama-sama di dalam dengan dan Tuhan Yesus menyertai di dalam semua bentuk aktivitas kegiatan yang kita lakukan. Sekalipun mungkin masih dalam batas-batas yang di dalamnya terbatas kita lakukan. Untuk kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan, baik itu iman, ajaran, dan ibadah kita, kegiatan-kegiatan musik gerejawi kita, kegiatan-kegiatan pelayanan dan kesaksian kita, kegiatan-kegiatan gereja, masyarakat, dan agama-agama, atau bahkan mungkin beragam kegiatan pengembangan sumber daya insani, penguatan peran keluarga, pengembangan sumber daya insani yang di dalamnya merangkul pelayanan kategorial, baik PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU. Kita semua hadir di dalam kekuatan kebersamaan dengan komisi-komisi dan bergerak. Dan kenapa bisa bergerak? Karena kita punya energi. Dari mana energi itu berasal? Karena persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu karena kita mau menanggapi undangan Tuhan Yesus sendiri. Datanglah kepadaku. Sembari kita saling meneguhkan satu dengan yang lain, mari kita menata kembali tahun 2021 ini dengan gembira. Sekalipun mungkin secara ragawi ada banyak bentuk kegiatan yang di dalamnya terbatas kita berjumpa satu dengan yang lain, tapi moga di dalamnya kita hadir untuk melakukan yang terbaik apapun itu dan sekecil apapun itu berarti bagi kemuliaan Tuhan. Kalau toh segala sesuatu masih terbatas secara virtual, syukurilah itu. Dalam semua bentuk ragam keterbatasan, Tuhan masih memberkati jemaat ini untuk dengan semua ragam keterbatasan alat yang ada bisa menata layani ibadah-ibadah secara virtual itu juga dengan baik. Kalau toh kita masih menyumbang tidak banyak tapi sedikit
dari hasil yang kita peroleh untuk beragam kegiatan-kegiatan diakonia, kita melakukannya dengan sukacita dan dengan gembira hati. Itu menjadi berkat bagi sesama dan orang lain. Sekalipun mungkin batas-batas perjumpaan kita untuk ibadah-ibadah kategorial, ibadah-ibadah keluarga, ataupun ibadah-ibadah minggu yang secara ragawi, perlahan namun pasti masih harus ditata untuk secara fisik hadir di gedung gereja, atau kita alami di lantai 1 maupun di lantai 2 gedung gereja yang kita punyai ini. Dengan keterbatasan itu pun kita syukuri bahwa kita masih tetap bisa beribadah sekalipun menatap layar. Dan moga secara perlahan namun pasti, secara ragawi, kita atur perjumpaan ibadah di dalam gedung gereja dengan kondisi kehadiran yang terbatas. Dan kalaupun kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya keterampilan, kita punya talenta yang kemudian bisa kita pakai untuk mengembangkan persekutuan pelayanan dan kesaksian sekecil apapun, hadirlah, datanglah dan membantu gereja untuk kemudian di dalamnya berpartisipasi dan berkontribusi di dalam proses menata layani persekutuan pelayanan dan kesaksian yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Saya yakin bahwa di dalam bingkai kebersamaan itulah kita hadir untuk mensyukuri pemberian hidup yang universal yang Allah berikan kepada kita semua. Untuk barang siapa, setiap orang, bahkan semua. Karena kehendak Allah adalah semua orang yang percaya kepada Yesus menerima hidup yang abadi itu. Dan kita yakin berita baik ini akan kita bawa di tahun 2021 seiring dengan upaya dan kerja keras kita untuk keluar dari krisis yang kita hadapi. Mari bergandengan tangan, bersatu-satu dengan yang lain, dan selamat memaknai tahun pelayanan 2021 ini sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, dan setujuan untuk membangun persekutuan komunitas gerejawi yang kita punya bagi lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Selamat melayani, Tuhan memberkati persekutuan dan kesaksian kita. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kami boleh memulai kembali rencana-rencana kegiatan penatalayan di tahun 2021 ini. Bidang-bidang kegiatan kami yang kami gumuli, semua mengandaikan perjumpaan secara ragawi, yang kami akui ya Tuhan bahwa sepanjang tahun 2021 ini mungkin masih dalam ragam macam keterbatasan yang kami hadapi. Tapi itu tidak mengecilkan hati kami, karena setiap kami yang datang untuk menjawab undangan-Mu, Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu sehingga kami tidak lapar lagi, kami tidak haus lagi. Itu mengandaikan bahwa kami tidak mengandaikan zona nyaman dan semua bentuk kegiatan-kegiatan yang mapan, tapi lebih daripada itu kami mengandalkan Engkau dalam hari-hari sulit kami sekalipun, hari-hari susah sekalipun, secara khusus ketika kami harus menghadapi pelayanan di tahun 2021 ini. Persekutuan, kesaksian kami dengan beragam macam kegiatan yang serba terbatas. Kami selalu mengandaikan bahwa Tuhan akan selalu hadir, dan kami mohon bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang boleh kami rencanakan seiring dengan beragam macam aktivitas pelayanan yang mau kami buat, sekalipun terbatas, di dalam Engkau segala sesuatu menjadi mungkin. Kami tidak akan lapar lagi dan kami tidak akan haus lagi, karena sejatinya kami mengalami persekutuan yang otentik dengan Tuhan. Utamanya bantulah kami agar di rumah-rumah tangga dan keluarga kami memulai kembali pelayanan itu, seiring dengan apapun yang bisa kami kontribusikan dan kami partisipasikan bagi persekutuan jemaat secara khusus Ebenezer DKI Jakarta. Utamanya kami mau menjadikan rumah tangga dan keluarga kami sejahtera di dalam Tuhan. Bantulah, karena ketika keluarga-keluarga kami baik adanya dan sejahtera adanya, kuat adanya, maka keluarga-keluarga di jemaat Ebenezer DKI Jakarta akan memberikan peneguhan bagi kuatnya persekutuan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Karena bergantilah kami semua, seiring dengan semua yang mau kami tetap layani dalam tahun pelayanan ini. Ibadah-ibadah rutin, kegiatan-kegiatan aktivitas pelayanan atau diakonia, semua bentuk kegiatan pelayanan kategorial, baik PA, PT, GP, PKB, PKP maupun PKLU, komisi-komisi, bahkan semua yang kemudian kami integrasikan sebagai warga jemaat yang berpartisipasi untuk dengan setia beribadah, membantu dan melayani
sehingga kemudian di dalamnya komunitas gerejawi di tengah-tengah jemaat-Mu Ebenezer DKI Jakarta memuliakan Tuhan lewat kehadirannya sebagai komunitas gerejawi yang hidup. Karena berkatilah kami semua ya Tuhan Yesus, sembari setiap keluarga lepas keluarga yang ada di jemaat ini, untuk Tuhan rahmati dengan kesehatan yang baik, kekuatan, perlindungan, rejeki, pengharapan, ketekunan, keteguhan, bahkan kemudian keuletan, sehingga menghidupi kehidupan keluarga lepas hari, sekaligus sebagai bentuk menghidupi komunitas gerejawi Ebenezer, yang di dalamnya kami alami pertolongan dari Tuhan saja. Bantulah kami ya roti hidup, bantulah kami ya air kehidupan. Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kembali melangkah, mensyarahi tahun pelayanan di tahun 2021 ini, sehingga segala sesuatu menjadi mungkin hanya semata-mata karena di dalam Tuhan. Dan Engkau karuniakan bagi kami setiap presbiter, unit-unit fungsionaris, bahkan dalam kebersamaan dengan warga jemaat, kesehatan yang baik, kekuatan yang baik, pengharapan dan semangat, rumah tangga yang diberkati, sehingga kami mampu menata kembali akan tahun pelayanan ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus sendiri sebagai Sang Kepala Gereja. Kami juga mau berdoa seiring dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bangsa dan negara kami, membawa kami keluar dari krisis yang sementara kami hadapi, yaitu dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19. Hanya dalam Engkau sajalah ya Tuhan kami yakin bahwa segala sesuatu dalam perubahan di dalam Engkau terjadi semata-mata karena perkenan-Mu bagi kami semua. Rahmatilah secara khusus proses vaksinasi yang sementara berlangsung di dalam perkenan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga berlangsung dengan baik. Upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh para medis di garda terdepan untuk menata akan semua bentuk ragam upaya kesembuhan bagi setiap pasien yang terinfeksi. Kiranya Tuhan sendirilah yang memberkati sehingga semua bentuk modus karya penata layanan dan cara yang mereka lakukan selalu disertai dengan kesetiaan, ketabahan, keuletan, ketahanan, dan secara khusus stamina yang baik, sehingga mereka mampu mendampingi setiap pasien dan angka kesembuhan itu sungguh-sungguh semakin meningkat. Bahkan kami yakin bahwa pemulihan di dalam Tuhan bisa terjadi. Engkau rahmati setiap keluarga, Engkau rahmati setiap pribadi di dalam kami melakukan dan memaknai akan setiap aktivitas, rutinitas dan keseharian kami, sehingga segala sesuatu pun berjalan dalam perkenan Tuhan dan kami dilengkapi semata-mata karena Tuhan bersama-sama dengan kami dan kami berjalan juga bersama-sama dengan Tuhan. Kekuatan, kesehatan, berkat, rahmat dan rezeki itu menjadi warna kehadiran kami di atas semuanya itu karena Tuhan Yesus sajalah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah kami secara khusus keluarga lepas keluarga, di dalam aktivitas rencana yang mau kami buat, kehadiran kami sebagai suami istri, bersama-sama dengan anak-anak, menantu, cucu maupun cicit, mereka yang belia sampai dan dengan yang beranjak dewasa, untuk beragam aktivitas perjuangan untuk menata hidup yang lebih baik, dalam studi, dalam kuliah, mencari pekerjaan, mencipta pekerjaan, semua hanya di dalam Tuhan, sehingga di dalam Engkau sajalah keberhasilan itu diraih dan nama Tuhan dimuliakan dengan upaya-upaya yang selalu berhasil, karena Tuhan melengkapi anak-anak kami ini yang berjuang dengan baik untuk masa depan mereka. Engkau berkati kaum lanjut usia di tengah-tengah kondisi fisik yang terbatas, tapi dalam semangat mereka selalu melihat pengharapan bahwa keluarga mereka diberkati sini dengan kasih dan rahmat Tuhan, sehingga memutih rambut sekalipun dan semakin usur fisik yang dialami, di dalam Tuhan mereka beria-ria untuk melihat anak, menantu dan cucu di dalam perkenan-Mu, dan mereka dilindungi di dalam kasih sayang Tuhan. Dan mereka yang belia dengan punya begitu banyak energi, berproduktivitas dengan baik, bahkan mampu menata kehidupan dengan beragam macam aktivitas dan kegiatan, Tuhan lengkapi dengan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk menata hari-hari hidup dengan baik, sehingga hari depan yang diraih sungguh-sungguh semata-mata karena restu-Mu bagi kaum muda kami semua, anak-anak kami, bahkan secara khusus mereka yang masih dalam tumbuh kembang sebagai anak yang kami cintai dan buah hati yang lahir di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati yang dalam kondisi takut, cemas dan bergumul, yang berduka di dalam Tuhan ataupun yang putus asa, hanya di dalam Engkau pemulihan itu terjadi dan kekuatan bersama-sama dengan Engkau, ya roti kehidupan dan air kehidupan kami. Ampunilah akan dosa dan salah kami,
jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Kiranya segala sesuatu terjadi karena perkenan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara, kaum muda, anak-anak, remaja, ibu bapak, selamat menata layani kembali tahun pelayanan 2021 ini. Kiranya bersama-sama kita saling bergandengan tangan di dalam kekuatan doa utamanya untuk masuk di dalam tahun pelayanan ini dengan selalu berpengharapan bahwa Ia sang roti hidup dan air kehidupan itu menyertai langkah perjalanan kita. Tuhan memberkati di dalam perjumpaan kita di hari Rabu yang akan datang dalam ibadah keluarga. Tuhan memberkati. Amin.